Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ferry di channel Pengen Jadi Hacker. Nah, di video kali ini kita akan membahas Reflected SSS. Nah, apa itu Reflected SSS? Reflected SSS adalah jenis serangan XSS di mana payload berbahaya tidak disimpan di database server. Sebaliknya, kode berbahaya tersebut dipantulkan kembali. Namanya aja reflected gitu. Jadi dipantulkan gitu oleh server ke browser korban. Nah, serangan ini memanfaatkan input pengguna yang tidak divalidasi oleh kode sisi server. Nah, untuk cara kerja dari serangan ini adalah yang pertama aliran datanya itu input berbahaya bergerak dari URL diteruskan ke server lalu dikembalikan lagi ke browser. Nah, skenarionya penyerang membuat tautan jahat yang berisi kode berbahaya di dalamnya. Misalnya http situs.com, cari, lalu di parameter queue, value-nya itu diganti menggunakan script cross scripting gitu. Nah, penyerang mengirim tautan ini ke korban melalui email, media sosial, atau pesan. Nah, ini adalah tahap yang namanya social engineering atau memanipulasi sosial gitu. Nah, ketika korban mengklik tautan, permintaan dikirim ke server situs tersebut. Nah, server yang memiliki celah cross scripting ini akan mengembalikan input parameter key dan langsung memasukkannya ke dalam halaman HTML yang dikirim kembali ke browser korban tanpa membersihkannya terlebih dahulu. Nah, browser korban menerima halaman HTML tersebut, melihat adanya teks script dan langsung mengeksekusi kode berbahaya. Nah, contoh sederhana di kode servernya itu seperti ini ya. Nah, kita itu buatnya kode yang rentan gitu. Seperti PHP, lalu echo, Anda mencari get. Nah, get ini apa? Get ini yang nantinya akan kita eh, tanam pilot cross scripting tersebut gitu. Nah, jika get pada parameter queue tidak divalidasi, maka kode apapun yang di URL akan langsung dicetak di halaman gitu. Inilah yang membuat kerentanan terjadi. Nah, untuk dampak yang ditimbulkan itu yang pertama pencurian cookie sesi. Nah, penyerang dapat mencuri cookie session dari korban dan mengambil alih akun mereka. Namanya itu session hijacking. Nah, ya dampak-dampaknya ini ya sama gitu. Sama seperti video saya sebelumnya itu adalah DOM cross scripting, itu dampaknya juga sama, juga pencurian cookie session, pengalihan ke situs phishing, dan memanipulasi tampilan halaman. Oke, untuk pencegahan dan perlindungannya kita bahas setelah prakteknya. Nah, sekarang kita langsung aja ke prakteknya. Nah, seperti biasa di sini saya menggunakan lab dari Pentest Lab. Di sini kita setting dari DVWL low sampai high ya, nanti kita praktekkan satu persatu. Kita setting menjadi low. Kita masuk ke XSS Reflected. Nah, lalu di form pencarian ya atau form apapun ini kita ketikkan misalkan hello, kita submit. Nah, di sini kan munculnya hello hello. Misalkan saya masukkan nama saya. Di sini kelihatan ya hello Verina. Kita lihat di view source-nya. Nah, di sini itu tidak ada proteksi sama sekali ya. Langsung di eksekusi ini get ya, langsung dieksekusinya di sini gitu. Langsung aja kita praktekkan dengan menggunakan pilot script ini. Nah, script load kita submit. Nah, di sini kelihatan ya langsung dipantulkan kembali gitu di parameter ini, di parameter name ya. Bisa dilihat ya di parameter name. Seperti yang saya bilang tadi ya, di source-nya itu bisa langsung dilakukan eksploitasi di parameter name karena tidak memiliki
filter atau validasi. Oke, langsung aja kita lanjut ke DVWA security yang medium. Kita submit, kita pergi ke XSS reflected lagi. Di sini kita coba scriptnya tadi. Sorry, kok malah kita submit dulu. Nah, di sini itu tidak menampilkan sebuah alert ya, melainkan menampilkan sebuah output biasa, yaitu adalah alert kamu kena hack. Nah, di sini kita view source, kita baca source-nya dulu di bagian oke. Nah, di sini di name str replace. Nah, di sini itu tidak boleh menggunakan script gitu ya. Script, tulisan scriptnya itu seperti ini. Nah, cara bypassnya itu gampang. Kita sama script alert di bagian T-nya ini kita yang awalnya T-nya ini kecil kita ganti menjadi T kapital. Ini lalu kita submit. Nah, berhasil di bypass juga gitu. Ini sudah memiliki filter tapi tidak filternya itu tidak kuat. Gitu. Oke, langsung aja lanjut ke yang high, kita submit, pergi ke reflected lagi. Di sini kita coba masukkan scriptnya lagi ya. Ini, nah di sini bahkan cuma muncul arah panah seperti ini. Nah, lalu kita view source-nya. Oke, kita pahami dulu get input break replace. Nah, jadi tidak bisa menggunakan apapun yang kelihatannya itu seperti script ya. Nah, ini break replace seperti ini. Jadi yang bentuknya seperti script itu tidak akan bisa dijalankan. Nah, di sini itu kita pakai body unload ya. Body unload sama dengan alert. Kita masukkan alertnya, misalkan XSS. Lalu di sini kita tutup. Nah, di sini walaupun ada filternya atau validasinya itu lumayan lengkap, tapi di sini itu masih bisa dieksploitasi menggunakan pilot yang lain. Tuh, nah nggak cuma body unload aja ya. Nah, nggak cuma body unload ini, tapi masih banyak cara nge-bypass blokir dari break replace ini gitu. Jadi pakai IMG SRC juga bisa. Nah, untuk pencegahan dan perlindungannya, yang pertama itu kita harus memiliki prinsip validasi dan sanitasi. Nah, ini itu adalah pertahanan utama. Semua input dari pengguna harus divalidasi dan dibersihkan di sisi server. Yaitu gunakan fungsi yang men-encode karakter khusus, misalnya HTML special characters di PHP agar tidak dianggap sebagai kode. Nah, yang kedua, Web Application Firewall atau biasa disebutnya itu WAF. Nah, kenapa di sini itu bisa pakai WAF ya? Karena serangan XSS reflected ini server itu ikut terlibat gitu. Jadi kerentanan itu bisa dideteksi menggunakan Web Application Firewall gitu. Berbeda dengan DOM XSS yang kemarin saya jelaskan, itu kan server tidak terlibat, jadi sangat susah untuk mendeteksi kerentanan DOM tersebut gitu. Nah, jadi WAF dapat membantu mendeteksi dan memblokir payload XSS yang masuk, memberikan lapisan keamanan tambahan. Nah, mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.